Tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada Akan datang. Belum dapat undangan. Pak, soal 40 ASN yang tidak selesai di 2024. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Belum lama Pak Jokowi menyampaikan bila dirinya belum mendapat undangan HUT PDIP yang ke-51. Apakah ini salah PDI? Atau ada problem antara PDIP dengan Pak Jokowi? Tentu kita semua tahu siapa dulu yang membuat hubungan antara PDIP dengan Presiden jadi berantakan. Sudah jadi rahasia publik nih. Kepala negara lah yang membuat apa yang dibangun selama ini dirusaknya sendiri. Dan bila pada HUT PDIP dia tidak diundang, maka yang salah partai pimpinan Bu Mega. Ini bukan urusan pribadi. Ini soal contoh baik mengenai uswatun hasanah dan tentang keteladanan. Jawaban yang diberikan kepala negara tidak salah. Memang undangan belum dikirim. Tapi selama ini dia menduduki 5 jabatan ditambah 2 jabatan yang diraih anak dan menantunya. Tidakkah semestinya beliau banyak berterima kasih? Pak Jokowi, kok tega-teganya meninggalkan PDIP begitu saja? Tanpa berkomunikasi sebelumnya. Apa sih yang salah dalam hubungan yang sudah terbangun setidaknya ini selama 20 tahun? Bayangkan, tahun 2004. Jangankan rakyat Indonesia loh, wong Solo saja. Mayoritas itu tidak kenal siapa itu Joko Widodo. 2004 urane sing kenal Pak Joko Widodo iki sapa? Pengusaha mebel tuh. Pak Joko Widodo itu ternyata pengusaha mebel. Tapi saat melihat individu, komitmen dan dedikasinya, Partai Banteng tidak ragu loh mengusungnya. Mulai dari calon wali kota, calon gubernur DKI, hingga capres 2 kali. Tentu selama hubungan itu berlangsung baik, semua pihak diuntungkan. Pak Jokowi bisa menikmati jabatan publik. Dan PDIP seneng programnya bisa jalan, fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usai Pilpres 2019, Gibran dan Bobi ikut kontestasi pilkada. Dan mereka maju dari PDIP loh. Kita tahu. Di Solo, DPC PDIP Solo sudah memutuskan pasangannya adalah Pak Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso. Usulan itu kemudian digugurkan oleh DPP, memutuskan calon resmi mereka Gibran Raka Buming berpasangan dengan Pak Teguh. Apa sih yang tidak diberikan partai kepada keluarga presiden? Lagian ini, selama 2 periode pemerintahan Jokowi, jumlah menteri PDIP tidak mendominasi kabinet. Memang jumlahnya terbanyak. Namun jika dibandingkan jumlah menteri Demokrat saat SBY berkuasa, berbeda jauh. Ini menandakan meski Jokowi jadi presiden berkat dukungan PDIP, timbal baliknya tidak selalu sepadan. Dan selama ini partai selalu pasang badan, berada di belakang dan membackup total kepala negara. Sekarang ini tidak ada satupun menteri yang ditarik PDIP. Mereka ingin menegaskan, menteri bekerja demi cita-cita mensejahterakan rakyat. Membantu tugas presiden sampai masa jabatannya purna. Tidakkah itu menegaskan? Walaupun presiden dengan ringan meninggalkan mereka, tapi mereka bersikukuh mengawal presiden terpilih hingga masa jabatan benar-benar berakhir. Mereka tidak ingin loh dianggap partai egois, partai yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, kader-kader PDIP yang menjabat sebagai menteri relatif bukan kader bermasalah. Bukan kader yang bikin beban kepala negara. Pak Pramono Anung, Pak Yasona Lauli, Pak Basuki Hadimulyono, Teten Mas Duki, adalah orang-orang yang dalam 9 tahun berada di lingkaran dekat presiden. Masih ada Putri Risma Harini, Bintang Puspoyogo, Anwar Anas, yang pada periode kedua membantu presiden. Orang yang sudah dibantu dalam 20 tahun, tiba-tiba bisa pergi begitu saja.
Melupakan apa yang telah diberikan oleh partai politik. Mau bagaimanapun, ini sebuah pembelajaran, pendidikan politik bagi warga Indonesia. Jangan dikira partai yang sekarang berada di belakang Gibran akan percaya begitu saja, bakal membela mati-matian. Mengapa? Kepercayaan partai di Koalisi Indonesia Maju sebenarnya tipis. Ya soalnya PDIP yang membantu penuh selama 20 tahun dengan gampang diabaikan. Apalagi mereka partai-partai baru. Dipegangnya Ketua Umum PSI oleh Kaisang nih. Makin mempertegas usai Pilpres entah menang entah kalah, Jokowi dan Gibran bakal bergabung ke sana. Nah, yang dibayangkan Jokowi nih, nama dirinya masih akan besar. Masih ada Bobi, ada Gibran, dan ada Kaisang yang bisa diperdagangkan untuk meraih kekuasaan. Pak Jokowi lupa, yang berada di seberang tidak hanya PDIP, bukan hanya Nasdem, serta ada PKB, memangnya Gerindra, Golkar, PAN, apalagi Demokrat bakal membackup penuh seperti yang sudah dilakukan PDIP selama 20 tahun ini. Pak Jokowi bukan politisi kemarin sore sampai. Secara pribadi dia ngerti ancaman itu. Makanya dia mesti punya kapal baru. Dan pilihan itu jatuh ke PSI. Di berbagai iklan PSI ini jelas tercantum wajah dan visual Pak Jokowi. Ini menandakan bila keluarga presiden bakal berlabuh ke sana. Padahal Golkar maupun PAN sudah membuka diri lebar-lebar agar presiden bisa bergabung bersama mereka. Rakyat Indonesia ini mesti jeli, cermat, dan mengingat apa yang dilakukan presiden. Memang iya, Pak Jokowi nggak hadir soalnya ada acara di Filipina. Tapi itu acara apa? Benarkah sangat penting? Sekelas kepala negara yang hidupnya 20 tahun menikmati fasilitas luar biasa, bisa lupa sama pihak-pihak yang sudah membuat dirinya berkuasa. Di sisi lain, Om Ben bersyukur nih. Untungnya Pak Jokowi tidak tetap mendukung Pak Ganjar. Kemudian meminta Gibran jadi cawapresnya. Kalau itu yang terjadi, Om Ben akan abstain nih. Tidak dukung-mendukung mau bagaimanapun. Tidak ada sejarahnya di dunia ini. Seorang kepala negara yang masih menjabat, anaknya ikut kontestasi Pilpres, ini sejarah ini. Bagaimanapun bisa independen ini. Bagaimana dia bisa netral. Bagaimana dia tidak memihak. Seandainya seorang kepala negara sudah memihak, demokrasi bakal rusak. PDIP bisa dipastikan tidak akan usung Gibran sebagai cawapres. Makanya kemudian Pak Jokowi mencarikan partai politik yang mau dan bersedia mengusung anaknya. Nah, itu pun dirinya tidak yakin usai Pilpres nanti mereka benar-benar menerima keluarga Jokowi jadi kader partai misalnya. Penyebabnya apa? Mereka bakal langsung punya jabatan strategis di partai, mengalahkan kader-kader lama yang masih antri naik posisi ini. Sekarang para petinggi Golkar, para petinggi PAN, para petinggi Gerindra maupun Demokrat mewaspadai, enggak mau keluarga presiden masuk partai. Lalu tiba-tiba menduduki jabatan strategis. Soalnya di PDIP nama keluarga presiden dicoret. Bila di partai politik saja mereka tidak dikehendaki, masa jadi pimpinan negara mau kita pilih? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap jaga persatuan. Sampai jumpa.